Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui Renungan Harian GKI Kuitang, Senin 14 Juni 2021, bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 39. Demikian firman Tuhan ini. Kata orang kepadanya, Yesus, orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depannya menegur dia, supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Demikianlah firman Tuhan ini menjadi tema kita dari firman Tuhan ini yang berbunyi, jangan menjadi portal kepada Yesus. Jangan menjadi portal kepada Yesus. Di lingkungan pemukiman di seantero kota Jakarta, kita akan jumpai yang namanya portal. Beraneka bentuk portal di jalan lingkungan. Portalnya itu setinggi 2 meter lebih sedikit, 2 meter 10, untuk menghambat kendaraan besar lewat di jalan itu, seperti truk. Tetapi kendaraan sedan, pribadi, dan roda 2 bisa lewat. Di jalan pemukiman, portalnya beda. Itu 0,5 meter untuk menghambat semua kendaraan bermotor lewat. Tetapi orang jalan kaki bisa lewat. Portal itu dipasang untuk menghambat orang-orang supaya jangan melewati jalan itu demi keamanan lingkungan dan juga untuk pemeliharaan jalan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, bagaimana kalau menjadi portal kepada Yesus? Ada kalanya kita orang Kristen bertindak sebagai portal, menghambat orang datang kepada Yesus. Seperti yang terjadi dalam Matius 19 ayat 14, yaitu murid-murid Yesus memarahi orang-orang yang membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Di sini murid Yesus menjadi portal bagi orang-orang yang datang kepada Yesus. Untung saja Yesus melihat langsung tindakan murid-muridnya itu, dan Yesus menegur mereka, biarkan anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepada aku. Hampir sama dengan itu terjadi dengan seorang buta, pengemis. Dia memang buta, tetapi mata hatinya terang melihat dan mengerti siapa Yesus itu. Informasi tentang Yesus, khususnya kuasanya menyembuhkan berbagai penyakit, kuasa mengusir setan, roh-roh jahat, kasih dan pengampunan yang dibawa oleh Yesus, semua itu sampai kepadanya. Kesimpulannya, bagi orang buta pengemis ini, dia percaya bahwa Yesus itu sungguh anak Daud, Mesias yang dijanjikan. Walaupun matanya buta, itu juga yang dialami oleh 10 orang kusta. Walau mereka diasingkan jauh dari masyarakat, tetapi informasi tentang Yesus sampai kepada mereka di Lukas 17 ayat 11.
Demikian Sakeus. Dia mengerti, dia tidak buta, dia normal. Tetapi dari pemberitaan yang sampai kepada Sakeus, dia mengerti dan percaya. Yesus membawa kasih dan pengampunan, sehingga dia berusaha sendiri untuk bertemu dengan Yesus, walau dengan tindakan yang unik, yaitu memanjat pohon. Pengemis itu matanya buta, tetapi pendengarannya tajam. Sehingga ketika dia mendengar banyak orang bergegas di jalan di mana dia biasa mengemis, lalu dia berkata kepada orang di sekitarnya, "Apa itu? Apa ini?" Orang berkata, "Yesus, orang Nazaret lewat." Maka suatu jeritan yang sudah lama terpendam di hatinya, suatu seruan yang sudah lama dalam kesimpulan hatinya, maka dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Inilah jeritan dari orang pengemis yang buta ini. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, seruan orang buta yang mengatakan, "Yesus kasihani kami," seruannya itu justru mengganggu orang lain, membuat kegaduhan, dan orang lain merasa terganggu, sehingga orang menegur dia dan menyuruh dia, "Diam, diam, diam." Orang menghalangi dia, bagaikan portal bagi dia untuk bertemu dengan Yesus. Akhirnya, dia justru semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihani aku." Akhirnya, dia bertemu dengan Yesus dan diselamatkan. Semua portal-portal hambatan dapat dia atasi. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, seorang negarawan India, Mahatma Gandhi, dia kuliah hukum di Universitas London dan sempat menjadi bekerja pengacara di Afrika Selatan. Gandhi sangat mengagumi ajaran Injil yang berbunyi, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ingat Matius 22 ayat 39. Gandhi mengatakan itu ajaran yang sangat luhur, sangat murni, istimewa sekali. Tetapi Gandhi melihat kelakuan orang-orang Kristen di Afrika Selatan yang zamannya masih rasialisme. Orang kulit putih Kristen memperlakukan orang hitam dengan tidak manusiawi. Maka Gandhi menolak percaya kepada Yesus. Menjadi orang-orang Kristen menjadi portal untuk Gandhi datang kepada Yesus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 18, ini portalnya lain lagi. Orang menganggap dirinya berilmu, yang mereka gandrungi filsafat-filsafat Yunani pada saat itu. Orang yang menganggap dirinya berilmu dengan memakai akal budinya tidak mampu percaya akan ajaran salib yang ditanggung oleh Yesus. Demikian saudara-saudari, ilmu, akal budi boleh menjadi portal hambatan untuk percaya menerima Yesus Juru Selamat. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan tema kita yang berbunyi, jangan menjadi portal untuk jalan menuju Yesus, dengan pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, pernahkah Anda sebagai orang Kristen menjadi portal bagi orang lain untuk datang untuk mengenal Yesus Kristus?
Yang kedua, hal-hal apa menjadi hambatan, menjadi portal, sehingga orang tidak datang, tidak menerima Yesus menjadi juru selamatnya, baik dari dirinya sendiri maupun dari orang Kristen di sekitarnya. Yang ketiga, agar kita tidak menjadi portal bagi orang lain bertemu dengan Yesus. Hal-hal apa yang kita harus lakukan supaya kita tidak menjadi portal? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Injil sudah disuarakan dengan banyak media, membuat hati mau datang kepada Yesus. Tetapi banyak juga yang menghalangi jalan datang kepada Yesus. Doa kami agar rintangan-rintangan atau portal di jalan menuju Yesus disingkirkan bagi setiap orang. Terutama supaya kami jangan menjadi halangan, menjadi portal bagi orang lain. Justru kami yang sudah terima, yang percaya Yesus, jangan kami menjadi penghambat bagi orang lain. Yang boleh terjadi karena sikap dan kelakuan kami. Roh Kudus telah dicurahkan menjadi penolong agar portal-portal itu disingkirkan, dan kami melalui kami supaya makin banyak orang percaya dan menerima Yesus menjadi juru selamatnya. Kami mohon supaya Injil disebarkan dengan bebas portal, bukan saja melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan kami, kesaksian dan pelayanan kami yang nyata. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus, Juru Selamat dunia. Amin.